Para sahabat sudah dijamin masuk syurga. Dan nama mereka terukir indah di pintu-pintu syurga. Tapi setiap Ramadan mereka terus beribadah, menambah ibadah seperti yang kami sampaikan tadi. Maka seharusnya kita yang sampai hari ini kita tidak mengetahui di mana nama kita ditulis. Dan boleh jadi nama kita tertulis di salah satu pintu neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Seharusnya ibadah kita di Ramadan ini lebih kita tambah. Misalnya begini, kalau boleh kami bagi sebuah trik. Masing-masing kita bawa Quran ke masjid ini. Dan bila perlu kita minta kepada pihak BKM untuk menambah rak tempat menaruh Al-Quran. Tulislah nama kita masing-masing di sini. Dan kita mulai di waktu subuh. Kita datang 25 menit menjelang azan. Atau 20 menit menjelang azan. Masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu ambil Quran. Baca Al-Quran. Kemudian azan, setelah azan salat sunat fajar. Yang mau baca usalli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apa nilainya? Apa imbalannya? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar. Nilainya, pahalanya, andaikan dihargakan, dia akan lebih mahal daripada harga bumi beserta isinya. Sekali lagi, lebih mahal dari harga bumi beserta isinya. Kita bumi Banda Aceh saja mungkin sudah tak sanggup beli. Harga tanahnya mahal, apalagi di Medan, apalagi di Bandung, apalagi di Jakarta. Apalagi di Mekah misalnya. Ini lebih mahal dari harga bumi seluruhnya. Cuman dengan 2 rakaat salat sunat fajar. Maka setelah azan berkumandang, hendaklah kita tidak duduk, kita tidak melakukan hal yang lain. Salat laksanakan salat sunat qabliyah. Kalau subuh, azan subuh, laksanakan salat sunat fajar. Lalu salat subuh berjamaah, tambah satu lagi nilainya, bahwa siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dapat pahala sama dengan telah beribadah semalam suntuk, sama dengan telah beribadah semalam penuh dari sejak matahari terbenam sampai fajar muncul. Lalu setelah salat subuh, kalau Ramadan ada tausiah setiap hari insya-Allah. Kita niat itikaf. Terus ini ada jam yang muncul waktunya, sekian menit lagi keluar matahari. Ada. Jam apa namanya? Digital mungkin. Nanti setelah tausiahnya selesai, kita lihat mataharinya 20 menit lagi, min 20 menit lagi keluar. Ambil Quran lagi. Ambil Quran lagi, baca Al-Quran lagi, tidak pulang. Dan kalau nanti kampung kita menjadi contoh yang baik, begitu ada tamu datang, Masya Allah luar biasa. Paling cepat saran saya kita pulang jam 8. Kecuali yang memang tidak boleh, tidak ada kegiatan lain. Jadi bagaimana ceritanya? Matahari muncul, kita berhenti. Simpan Al-Quran, lalu ke kamar mandi. Perbaharui wudu, yang ingin perbaharui wudu, di awal waktu duha, laksanakan salat sunat 2 rakaat. Ini ada 2 versi tentang hadis Nabi yang menyatakan siapa yang salat subuh berjamaah kemudian
berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu dia laksanakan salat sunat 2 rakaat, dapat pahala seperti 1 kali haji dan 1 kali umrah. 1 kali haji yang mabrur, 1 kali umrah yang makbul. Kapan salat itu? Ada 2 versi. Yang satu mengatakan, dan ini pendapat mayoritas, bukan pada saat matahari sedang keluar, tapi awal waktu duha, yaitu 15 menit atau 20 menit setelah matahari keluar. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena ada hadis lain. La salata ba'da salati subhi hatta tartafi'a syamsu qadara rumhin. Tidak ada salat sunat setelah salat subuh sampai nanti matahari naik sepenggalah. Jadi sejak setelah salam salat subuh, tidak ada salat sunat kata Nabi sampai matahari naik sepenggalah. Itulah disebut dengan salat sunat israq atau salat sunat duha di awal waktu. Tapi ada sebahagian kecil ulama berpendapat salat itu saat matahari sedang keluar. Tapi kalau pendapat mayoritas nanti di awal waktu duha. Dapat pahala besar lagi, yaitu salat subuh berjamaah, berzikir sampai matahari terbit. Di awal waktu duha salat sunat 2 rakaat, salat sunat apapun dapat pahala seperti 1 kali haji yang mabrur, 1 kali umrah yang makbul. Kalau Ramadan ini 30 hari, 30 pahala haji kita raih, 30 pahala umrah kita raih. Katakanlah baru jam 7:10. Udah selesai salat, doa. Setelah doa ambil Quran lagi, baca Al-Quran. Jam 8 kita pulang. InsyaAllah 1 hari kita dapat 1 juz. Kalau yang lancar dapat 1 juz setengah, bahkan bisa dapat 2 juz. Bila perlu jam 9. Rame-rame insyaAllah pasti semangat. Kalau baca Quran sendiri di rumah mungkin kurang semangat. Di ini baca masing-masing, di tempat masing-masing. Ibu-ibu baca, bapak-bapak baca. Kita kembalikan kesakralan masjid ini. Sebab ini sudah menjadi zaman aneh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak masuk kita. Masuk masjid, tidak merasa lagi masjid itu tempat yang sakral. Tidak ada rasa bahwa ini adalah rumah Allah. Masuk masjid bercakap-cakap, masuk masjid menerima telpon, masuk masjid asik dengan WA-an, masuk masjid asik dengan Facebook. Coba bayangkan kalau ada tamu yang datang ke rumah kita. Coba Bapak Ibu sekalian dihayati cerita saya. Saya datang ke rumah bapak-bapak. Saya datang ke rumah ibu-ibu. Sampai di sana saya tidak peduli dengan bapak-bapak sebagai yang punya rumah. Saya tidak berinteraksi dengan ibu-ibu yang punya rumah. Saya asik dengan pekerjaan saya sendiri. Saya asik dengan HP, asik dengan membaca, asik dengan ini, asik dengan itu. Bapak-bapak senang tak dengan saya? Tolong bapak-bapak jawab. Kalau saya datang ke rumah bapak, sikap saya seperti itu, tak peduli dengan bapak sebagai pemilik rumah. Saya asik membaca-baca, asik lihat HP, asik berkomunikasi dengan kawan yang datang dengan saya. Bapak-bapak senang tak ke saya? Senang? Senang? Tak? Ibu-ibu senang tak? Tak. Ini rumah Allah. Masa kita datang bicara masalah poli di sini, masalah main bola di sini, masalah politik di sini, masalah ini, masalah itu. Apalagi kalau ada nikah. Saya sampai mau nyarankan sebaiknya program nikah di Masjid Raya itu ditutup. Saya sampai mau nyarankan begitu. Sebab orang-orang yang masuk ke Masjid Raya di acara nikah hilang sama sekali kesakralan masjid. Saya lihat rata-rata begitu. Masuk masjid selfie, foto-foto, bicara ini, bicara itu. Sebuah hadis yang saya baca Bapak Ibu sekalian. Bila seseorang masuk dalam masjid lalu membicarakan masalah dunia di dalam masjid, maka Allah hapus 40 tahun pahala amalnya. Saya ganti bahasanya. Orang yang masuk masjid lalu membicarakan masalah dunia di dalam masjid, maka amalnya yang sudah 40 tahun, salatnya, puasanya, zikirnya, ibadahnya 40 tahun dihapus dari catatan amal kebaikannya. Masya Allah. Saya belum ada amal 40 tahun Bapak Ibu. Saya belum ada amal 40 tahun. Umur saya 50.
Kalau saya balik di usia 13, kalaupun saya ibadah siang malam, berarti ibadah saya baru 37 tahun. Tapi saya tidak ibadah siang malam. Kalau saya press, usia saya 50 tahun, paling ada ibadah saya 3 tahun kalau kita press. Tapi sekali bicara masalah dunia dalam masjid, 40 tahun pahala amal dibuang. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, masuk dalam masjid, kalau ada kawan ajak bicara, kasih isyarah saja. Sibukkan diri dengan zikir. Begitu masuk kapan saja, acara nikah, acara ini, acara itu, setiap masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Itu sebagai penghormatan kita kepada rumah Allah, sebagai penghormatan kita kepada masjid. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jam 8 saya lanjut cerita tadi. Saya boleh 5 menit lagi? Sampai jam 8 atau jam 9 bila perlu. Tadi kalau ada tamu datang, dia bawa pulang ke kampung. Oh man. Di Kampung Keramat ya. Masjid Babur Rahmah. Baitur Rahmah. Di Masjid Baitur Rahmah luar biasa. Orang habis salat subuh tidak pulang. Berzikir, baca Quran, iktikaf, jam 8 baru pulang. Ayo kita praktekkan. Lalu mereka praktekkan di kampung mereka. Apa yang kita dapat? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, kata Rasulullah. Siapa yang memunculkan sebuah sunnah yang bagus. Ini sunnah yang bagus. Sahabat tidak lakukan begini. Rasulullah tidak lakukan begini. Tapi ini bagus. Falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan dapat juga pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya. Oh, luar biasa. Pulang. Kapan baru tidur? Jam 11. Paling cepat setengah 11. Jangan pulang subuh langsung tidur, tidak ada pahalanya. Bila perlu kita pulang sampai di rumah. Kalau memang tidak ada pekerjaan yang kita lakukan, lanjut baca Al-Quran di rumah. Bayangkan kalau satu hari dapat 2 juz, Ramadan 30 hari kita dapat 2 kali khatam. Masya Allah. Masa ketika Ramadan ibadah kita makin berkurang? Masa ketika Ramadan kualitas ibadah kita, semangat ibadah kita makin menurun? Tidak Bapak Ibu sekalian. Dan nanti zuhur juga saya lanjut sedikit lagi. Zuhur datanglah ke masjid jam 12. Sampai di sini buka lagi Al-Quran. Setelah salat sunat tahiyatul masjid, baca lagi Al-Quran. Ini Al-Quran ini luar biasa Bapak Ibu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Wahai umatku, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat, memberi bantuan, memberi pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Pada saat anak sudah tidak peduli kepada kita, pada saat keluarga sudah tidak mau lagi, tidak mau tahu lagi bagaimana perkara kita, bagaimana urusan kita. Di akhirat tak ada lagi tolong menolong antara ayah dan ibu, antara anak dan ayah, antara anak dan ibu, antara suami istri. Tapi Al-Quran datang. Jadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang baca Al-Quran setiap hari minimal 25 ayat, itu sudah jadi sahabat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kita belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Tak ada jaminan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bayangkan setiap amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahalanya sampai kepada batas yang para malaikat pun sendiri tidak tahu. Kalau bulan lain kita berzikir 1 kali, bulan lain kita baca Al-Quran 1 huruf dapat pahala 10. Alif Lam Mim. Itu sudah 3 hurufnya. Kalau di bulan lain sudah dapat pahala 30. Tapi kalau di bulan Ramadan bisa 300, bisa 3.000, bisa 30.000, bisa 3 juta, bisa 30 juta, bisa 3 miliar, bisa 3 triliun, bisa sampai kepada tidak ada batas.
Belum tentu kita bisa ketemu dengan Ramadan selanjutnya. Usahakan kita bertanya, ya Allah, kalau saya mati setelah Ramadan ini, berapa sih amal yang sudah saya kumpulkan dalam Ramadan ini? Jangan menjadi orang yang aneh. Ini kalau generasi saat ini lebih aneh. Saya lihat kalau di kampung-kampung lebih parah Bapak Ibu sekalian. Kalau bulan Ramadan anak-anak muda usia SMP, usia SMA banyak sekali datang ke masjid. Tapi setelah salat subuh mereka langsung keluar. Bahkan saya pernah ketemu di jalan, maaf, saya menangis. Saya dari jauh melihat ada orang jalan terseok-seok, tertatih-tatih, terhoyong-hoyong dalam sarung. Begitu dekat saya lihat dalam sarung itu 4 kakinya. Masya Allah, seperti itu sudah generasi kita Bapak Ibu. Mereka salat subuh lalu keluar melakukan maksiat. Ini tugas kita Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab. Kita yang hadir di subuh ini, hadir setiap subuh ke masjid ini. Bila anak kita tidak kita bangunkan untuk salat subuh di rumah, tidak berarti ibadah kita kepada Allah. Kening sudah hitam, banyak sekali sujud. Badan sudah kurus, banyak sekali puasa. Badan sudah lemah, banyak sekali ibadah setiap malam tahajud. Tapi anak kita biarkan maksiat, anak kita biarkan tidak salat, maka demi Allah ibadah kita tidak berguna sama sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, kita punya amanah. Anak-anak kita, murru auladakum bis salah mundu sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika berusia 7 tahun. Bangunkan dia. 7 tahun sudah mulai praktek salat, sudah mulai praktek puasa. Berapa yang sanggup? Sanggup sampai jam 10? Jam 10. Sanggup sampai jam 2? Jam 2. Wadribuhu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Bila dia telah sampai 10 tahun tidak salat, puasa sama, pukul dia. Supaya dia takut untuk meninggalkan perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi hidup kita manusia ini tidak saja menjaga hubungan pribadi kita dengan Allah. Kita bapak-bapak punya tanggung jawab. Istri kita di rumah itu tanggung jawab kita. Ibadah mereka, salat mereka. Anak-anak kita, tanggung jawab kita bersama istri. Jaga salat anak kita, jaga ibadah anak kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bila kita telah sadar bahwa belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang, maka tentunya semangat kita untuk ibadah akan tumbuh. Sehingga tidak seperti yang sering terlihat. Ini khusus Aceh yang saya bicarakan. Di luar Aceh wallahu alam saya tidak tahu. Kalau malam pertama Ramadan penuh. Ini kalau semalam penuh. Salat tarawih penuh sampai mulubur keluar. Pokoknya penuh. Tapi insya Allah setelah malam 10 sudah setengah, kurang dari setengah. Itu sudah fenomena yang luar biasa. Padahal seharusnya tidak menurun. Semangat kita tidak turun. Kenapa harus turun? Maka salah satu triknya ini, buka puasa minumnya jangan banyak. Buka puasa makannya jangan banyak. Ini terkait dengan mubadzir. Ini yang terakhir saya sampaikan di subuh ini. InsyaAllah 3 menit lagi. Kita puasa mengharapkan ridha Allah. Tapi kalau mubadzir yang kita dapat laknat. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ini firman Allah. Saya lupa surat apa. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang mubadzir kanu ikhwana syayatin. Adalah mereka itu teman karibnya syaitan, sahabat dekatnya syaitan. Kalau sudah menjadi sahabat karib syaitan, berarti menjadi musuh Allah. Ketika sore, kolang kaling kepingin, jus pukat kepingin, jus jeruk kepingin, gorengan kepingin, apalagi kolak kepingin, apalagi es teler kepingin, cendol kepingin, dibeli semua. Dibuat semua. Habis minum sedikit, udah nggak sanggup lagi. Paginya
buang dalam tong sampah. Na'udzubillah. Itu mubazir Bapak Ibu. Yakinlah kalau kita seperti itu, puasa kita kemarin tidak ada artinya. Kita tidak akan dapatkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Apalagi saya sedih perilaku sebahagian umat Islam. Mudah-mudahan tidak termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Ini mohon maaf. Ketika datang ke kenduri orang, kita diundang walimatul urus, ada acara pesta kawin. Coba lihatlah dalam tong sampah. Kalau tong sampah sebesar ini, dalam waktu 2 jam mungkin sudah setinggi ini nasi yang dibuang dalam tong sampah itu. Dalam piring-piring ada daging rendang 2 potong ditinggalkan di situ. Ada kuah belangong 2 potong ditinggalkan di situ. Ada ikan ditinggalkan di situ. Ada telur ditinggalkan di situ. Ada gado-gado ditinggalkan di situ. Ada kerupuk ditinggalkan di situ. Kenapa ditaruh kalau enggak sanggup makan? Taruh daging rendang sampai 4 lalu makan 1 sisa 3. Yang punya kenduri kadang ngutang dia untuk kenduri. Datang kita enak saja kita buang-buang. Nanti malaikat berkata kurang ajar kau. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini jangan dianggap sepele. Rasulullah tidak pernah sisakan makanan. Sahabat tidak pernah sisakan makanan. Kalau Rasulullah makan nasi sebutir pun tidak ada sisa. Kalau Rasulullah makan makanan apapun, secuil pun tidak ada sisa. Kenapa kita buang-buang? Kita tahu harga beras mahal, kita tahu semuanya mahal, tapi dibuang-buang. Ini jadi orang mubazir Bapak Ibu. Saya sedih kalau melihat ada kenduri, kalau ada piring, pasti dia begini-begini. Ini piring di bawah, piring yang kedua tidak rata dia. Terangkat begini, karena ada ganjalan di sini. Terganjal dengan daging, terganjal dengan ikan, terganjal dengan telur. Kita datang ke kenduri orang, pulang mendapatkan laknat malaikat, pulang mendapatkan laknat Allah. Maka kita belajar dari rumah kita Bapak Ibu. Ramadan ini momentum yang sangat bagus untuk mempraktekkan qanaah, tidak rakus. Apa yang paling kepingin kita makan di antara 4 yang kita kepingin? Cendol kita pingin, es pukat kita pingin, es buah kita pingin, kolang-kaling kita pingin. Kalau 4-4-nya kita makan tidak mungkin habis. Kalaupun habis membuat kita lemah, ngantuk, tidak sanggup ke masjid. Apa yang paling kepingin? Cendol, beli cendol. Sorry besok beli yang lain. Usahakan mulai sore ini tak ada makanan yang dibuang besok Bapak Ibu. Kalau pagi ini pada makanan yang kita buang, Masya Allah, menangislah mohon ampun kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, jangankan makanan, penggunaan air yang berlebihan hukumnya haram. Bapak-bapak nanti berwuduk salat zuhur di situ, basuh tangan 4 kali, hukumnya haram. Berkumur-kumur 4 kali ketika berwuduk atau 5 kali, hukumnya haram. Membuang air, membuka keran terlalu besar, brum, keluar air, sehingga ketika dia berwuduk yang terbuang keluar begitu banyak, haram. Bapak Ibu sekalian, agama kita ini bagus sekali. Syariat yang Allah turunkan untuk kita luar biasa. Tapi kadang kita sendiri yang buang. Syariat Islam itu terbayang hanya kepada tutup aurat, kepada orang zina, kepada orang judi. Padahal banyak syariat yang sudah kita buang. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini termasuk kepada penggunaan sampo, rinso, alat untuk mencuci pakaian. Jangan mubazir. Berapa yang kita perlu? Pakai sebanyak itu. Mudah-mudahan dengan kita praktek di rumah kita, terus kita datang ke undangan, mulai setelah Ramadan ini, datang ke undangan, habiskan makanan yang ada di piring kita. Taruh nasi berapa kita sanggup? 3 kepal, taruh 3 kepal. Daging rendang berapa sanggup? 1, ambil 1. Telur berapa sanggup? 1, taruh 1. Kita makan. Mungkin kawan kita bertanya, kok bersih sekali? Lapar? Apa kamu lapar? Pergi dekat, katanya. Jawab, kita tak boleh mubazir. Insya Allah jadi pelajaran bagi dia. Apa faedahnya kita gaya-gayaan dengan punya orang? Coba atau saya coba tanyalah, bapak-bapak tolong jawab. Bapak-bapak sering melihat dalam piring di rumah-rumah kenduri atau di gedung-gedung tempat acara pesta kawin, makanan dibuang di situ banyak sekali? Bapak-bapak melihat?
Saya tidak mau tanya apakah termasuk bapak-bapak yang buang. Ibu-ibu melihat banyak sekali sisa makanan dalam piring? Melihat? Saya tidak bertanya apakah ibu-ibu masuk dalam orang yang buang itu. Sedih tidak kita lihat makanan yang dibuang begitu? Masya Allah. Jangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dari hal-hal kecil tapi efeknya besar, kita praktekkan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu meridai kita, selalu menyayangi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.